Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku Minga Pipa. Apa kabar kalian semua? Sehat-sehat ya. Nah, di sini adalah video lanjutan dari video sebelumnya. Tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan tips and video dari saya. Oke, simak terus videonya. Nah, di sini untuk bahannya, di sini saya ada buku pas saya kursus ya. Kalian kalau mau, saya mungkin nanti bisa membuatkan file PDF-nya, komentar aja, nanti saya akan usahakan membuatnya secepatnya. Di sini banyak untuk pola-pola ya, dan tata cara pembuatannya itu juga sangat jelas banget. Nah, selanjutnya yang diperlukan yaitu 3 buah penggaris. Jenis penggarisnya di sini saya menggunakan 3 jenis penggaris, yaitu penggaris lurus, penggaris lengkung, dan juga penggaris siku. Tentunya kita menggunakan pulpen. Nah, di sini saya menggunakan kertas karton ya, karena biasanya menggunakan koran, tapi untuk keperluan video jadi menggunakan kertas karton. Dan untuk pemula juga ini lebih bagus ya, lebih membantu menggunakan kertas karton. Bisa juga menggunakan kertas padi. Dan selanjutnya juga kita menyediakan meteran tentunya. Oke, next di sini kita akan memulai pembuatan pola baju gamis kombinasi brokat yang kita inginkan seperti contoh di gambar seperti ini. Nah, di sini juga ada gambar contoh polanya ya. Oke, langsung aja kita ke step pertama. Oke, untuk langkah pertama, di sini kita bisa membuat garis sudut ya. Tapi jika kalian menggunakan kertas yang sudah memiliki garis sudut seperti ini, itu tidak perlu menggunakan atau tidak perlu membuat garis sudut lagi. Nah, di sini karena saya sudah menggunakan karton ya, yang jelas garis sudutnya sudah rapi, maka saya tidak akan membuat garis sudut lagi atau garis siku ya. Nah, untuk selanjutnya tahap pertama yaitu tadi ya, membuat garis siku atau garis sudut. Nah, untuk selanjutnya kita akan membuat bahunya terlebih dahulu. Untuk bahu kita menggunakan ukuran yaitu BK ya, BK yang dibagi 2. Kemarin kita BK-nya adalah 38 dan dibagi 2 menjadi 19. Kita ukur dari tepi kertas karton ini dan kita tandai 19 cm, dan di sini kita namakan titik B serta yang pertama adalah titik A. Selanjutnya di sini kita akan turun ya dari titik A itu sebanyak 1,5 cm. Di sini kita kasih huruf A1 ya. Kita kasih tanda ini adalah titik A1. Nextnya kita mencari titik B1. Dari titik B itu turun 2,5 cm. Lalu turun lagi dari titik B1 ini yaitu 1,5 cm. Langsung aja kita tandai dari B1 dan di bawahnya adalah B2. Oke, next lanjut kita akan mencari titik S. Yaitu cara mencarinya itu kita tarik dari titik A menyamping sekitar 7,5 sampai 8,5 cm. Tergantung badan kalian ya. Jika kalian kurus, kalian bisa menggunakan 7,5 cm, dan jika kalian lebih sedikit gemuk atau mungkin gemuk, kalian bisa menggunakan 8 hingga 8,5 cm. Sudah seperti ini, langsung kita mencari titik S1, yaitu dari titik S ini turun ke bawah sebanyak 1,5 cm. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah kita menghubungkan titik-titik ini.
Ini kita hubungkan titik A ke titik S ya, bukan titik S1, tapi kita menggaris seperti ini terlebih dahulu. Baik, selanjutnya kita hubungkan titik B1 ke titik S. Ini adalah bahu belakang ya. Lanjut titik S2 ke titik B2 ke titik S1. Ini adalah bahu badan depan. Oke, untuk next di sini kita menentukan lingkar kerung kerung kerah ya. Di sini kita kira-kira aja, jangan terlalu membelok dan juga jangan terlalu patah ya. Tapi yang di tengah-tengahnya lah, pakai insting aja cukup. Selanjutnya di sini kita akan mencari punggung ya, yaitu titik A turun sampai ke titik C itu sepanjang punggung kita, yaitu PP ya. Kalau di rumusnya itu PP, kemarin kita adalah 38 cm. Langsung aja kita tandai di titik 8 cm, 38 cm ya, dari titik A1, dan ini kita tandai dan ditulis ya, ini adalah titik C. Selanjutnya di sini yang perlu kita lakukan adalah dari titik C menuju titik D itu adalah panjang DPKP atau dari pinggang ke pinggul ya. Ini dari titik C turun sepanjang DPKP. Kemarin kita adalah DPKP-nya adalah 20 cm. Maka kita tulis di ujungnya dan kita beri tanda sebagai titik D. Di sini kita akan mencari titik O atau titik lingkar badan atas atau yang dinamakan juga titik ketiak ya. Di sini lingkar ketiak kita dibagi 2 dan dikurang 1. Lalu kita tulis ya di sini hasilnya berapa. Kemarin lingkar ketiaknya itu 24 dikurang 1. Kita beri tanda di situ. Lalu kita taruh lingkar dada kita. Kemarin lingkar dada kita sudah ketemu ya, yaitu 26 cm. Dari titik yang telah kita tandai tadi, kita garis ya, kita tandai itu sebanyak 26 cm. Ini fungsinya apa? Ini fungsinya untuk menandai titik lebar ketiak kita. Jadi itu pas sesuai dengan lingkar dada kita. Setelah seperti ini, yang selanjutnya kita lakukan adalah menggaris lurus dari titik B, garis lurus sekitar 10 cm. Jangan terlalu turun ya, secukupnya aja, ini agar mempermudah kita dalam pembuatan lingkar ketiak. Next, setelah kita tandai dan kita garis lurus menggunakan penggaris siku, selanjutnya kita akan menghitung lingkar ketiak kita. Lingkar ketiak kita adalah 24 cm. Cara mencarinya itu mudah ya, kita hanya memerlukan penggaris siku tadi dan juga meteran. Kita hitung dari titik B1 ya. Untuk ini adalah mencari lingkar ketiak badan belakang. Kita menggunakan titik B1, lalu kita bengkokkan sampai mencapai batas yang telah kita tentukan tadi, yaitu 26 cm tadi ya, yang udah kita tandai tadi. Ini boleh naik, boleh turun ya. Tapi yang tidak boleh adalah ketika kita melebihi atau kurang dari garis batas kita itu. Nah, di sini sudah dapat, langsung saya buat titik-titik dulu ya untuk mempermudah pengerjaan. Nah, di sini saya akan coba membentuknya menggunakan penggaris siku.
Baik, di sini kita coba dulu garis dulu ya. Kita sesuaikan. Nah, seperti ini hasilnya. Kita cek dulu ya. Ingat dari titik B1. Nah, kita cek dulu, kita ikuti garis kita. Nah, ini sudah pas ya, 24 cm. Dan selanjutnya kita akan menentukan lingkar ketiak badan depan kita. Caranya sama ya, cuman di sini yang menjadi perbedaan, dia lebih masuk dan dia dari titik B2, bukan B1 ya. Dari titik B2 kita bentuk seperti ini dan kita satukan ke ujung yang telah kita tandai tadi. Oke, di sini saya akan membuat titik-titik dulu agar lebih membantu pengerjaan. Selanjutnya tinggal kita bentuk menggunakan penggaris siku. Di sini saya membentuknya ya. Kadang ada yang ketiaknya pas menggunakan penggaris siku ya, tanpa serong sana serong sini, tapi kali ini itu tidak pas ya. Jadi kita harus menyesuaikan dengan bantuan penggaris siku. Oke, sudah selesai seperti ini. Langsung saja saya akan mau menggaris. Ini adalah badan depan, lingkar badan ya, lingkar badan. Kita garis lurus. Selanjutnya di sini saya akan mencari lingkar pinggang ya. Lingkar pinggang kemarin kita sudah tentukan ya berapa. Lingkar pinggang itu adalah dari titik C menuju titik C1. Itu rumusnya adalah seperempat lingkar pinggang ditambah pembesaran. Oke. Di sini kita sudah dapat kemarin ya. Langsung aja saya akan menandai di titik ujung meterannya. Nah, ini nanti akan kita tulis dengan kode C1. Sini kita harus menggaris terlebih dahulu agar lebih simetris ya, biar nggak mencang sana, mencang sini. Oke, kita sampaikan kepada titik kita tadi. Nah, di sini sudah ya. Selanjutnya yang kita lakukan adalah mencari titik pinggul kita. Kemarin juga sudah kita tentukan ya pembesaran dan hasilnya berapa. Itu adalah dari titik D menuju D1. Rumusnya adalah seperempat lingkar pinggul ditambah pembesaran juga. Jadi nggak ada pengurangan ya untuk pembuatan baju gamis seperti ini. Selanjutnya yang perlu kita lakukan adalah menyatukan semua titik-titik ini ya, dari titik O, C1 dan juga D1 menggunakan penggaris lengkung seperti ini. Nah, untuk dari titik O kita menggunakan bagian yang lengkung menuju yang ke bagian lurus ya, seperti ini. Ini agar membentuk bodi sedikit ya, karena di sini juga saya nggak suka terlalu yang membody press banget, jadi saya menggunakan body yang sedang-sedang aja. Nah, untuk pinggul kita lakukan sementara seperti ini. Kenapa sementara? Karena kita menggunakan kupnat. Cara menggunakan kupnat itu adalah lingkar pinggang dibagi 2 dikurang 1, tetapi kita nanti meterannya itu dari depan ya. Jangan dibagi 2 dulu langsung ditaruh di situ, enggak, itu kita dari depan kita hitung terlebih dahulu. Ini sudah dapat ya 11,5. Oke, kita tandai untuk tempat penempatan kopnat kita. Selanjutnya itu kita akan mencari panjang kupnatnya berapa. Nah, untuk panjang kupnat itu dari titik
S1 ini turun sepanjang dada. Kemarin kita juga udah punya rumusnya ya, panjang dada. Di sini panjang dadanya adalah 27 cm, maka kita turun 27, kita tandai, lalu kita garis kecil aja ya, nggak usah panjang-panjang. Ini hanya untuk membantu untuk menandai dan mempermudah. Kita garis terlebih dahulu, sedikit aja. Lalu kita garis untuk bagian panjang kupnatnya seperti ini ya. Lebih baik menggunakan penggaris siku agar lebih rapi dan lurus. Kita garis seperti ini. Nah, kemarin jatah kupnat kita adalah 2 cm. Maka dari titik kupnat ini kita ke kanan 1 cm dan ke kiri 1 cm. Itu adalah untuk jatah kupnatnya. Nah, setelah itu kita akan menentukan panjang baju kita. Nah, di sini karena kertas kartonnya nggak cukup, maka saya akan menyambung dengan kertas karton berikutnya ya. Di sini kita hitung itu dari titik A1 ya. Dari titik A1, jangan dari titik A. Ingat dari titik A1. Kita ukur panjang baju kita berapa. Nah, kemarin adalah 126, maka kita titikkan di 126 cm. Nah, selanjutnya kita akan mencari lebar lingkar bawah rok kita ya, rok gamis kita itu berapa senti. Nah, untuk gamis yang lurus-lurus aja kalian bisa menggunakan 40 cm, tapi jika agak lebar itu terserah ya, itu penyesuaian dari kalian mau seberapa besar. Nah, di sini karena model gamis yang kita inginkan itu tidak terlalu besar, maka saya akan menggunakan untuk sementara 40 cm dulu, dan kita akan penyesuaian pada garis yang kita akan sambung ini. Cara penyambungannya di sini saya menggunakan penggaris lengkung dan juga penggaris lurus agar mempermudah. Untuk tahapan pertama, kalian bisa menggaris dulu dari titik E, ini namanya ya, titik E menuju ke titik D, tapi kira-kira tidak jauh dari titik D. Nah, selanjutnya seperti yang tadi saya bilang, ini adalah sementara untuk titik D-nya. Jadi karena kita menggunakan kupnat, titik C di atas atau titik untuk bagian roknya ini kita hilangkan 2 cm. Kita hilangkan dari titik C. Ini hanya untuk rok yang putus di pinggang ya. Kalau untuk gamis yang lurus-lurus aja itu nggak perlu ya, kalian sambungkan aja kupnatnya ke bawah. Tapi karena ini adalah putus pinggang, jadi kita tidak memerlukan kupnat pada rok gamis kita. Nah, di sini kita sesuaikan lagi untuk lebar gamisnya seberapa. Oke, seperti itu ya. Sedikit informasi ya, untuk panjang rok ini di ujungnya kita harus melengkungkannya agar pinggir baju rok kita ini enggak jatuh duluan ke tanah. Jadi kita garis terlebih dahulu seperti ini. Oke, ini biar terlihat lebih melengkung nanti kalau udah jadi ya bajunya. Oke, ini sudah selesai untuk pembuatan polanya. Oh iya, dan saya lupa untuk membuat kerahnya ya, kerah baju badan depan. Ini kita hitung dulu untuk kerah bagian belakang, karena kita menggunakan kerah jadi kita harus menghitungnya. Di sini cara menghitungnya mudah ya, kalian tinggal ikutin aja garisnya. Di sini ada 9,25. Maka karena kemarin
kerah kita adalah 45, kita bagi 2 terlebih dahulu menjadi 22,5, dan di sini kita tandai di titik 22,5 dari 925 tadi. Oke, di sini saya tandai untuk lingkarnya juga. Nah, di sini saya akan mengetes dulu ya menggunakan penggaris siku bisa atau enggak. Ternyata agak susah, maka saya akan menggunakan pena aja ya. Nah, usahakan sebagus mungkin jangan sampai mencang-mencong ya. Oke, ini udah selesai untuk pola baju gamis kita. Kalian bisa melakukannya di rumah ya. Ini adalah bentuk pola satu ya untuk depan dan belakang. Nah, gimana sih cara menentukan depan belakangnya? Ini adalah kerah bagian belakang dan juga ketiak itu biasanya lebih keluar, dan sedangkan untuk bagian depan itu biasanya ada di bagian depan ya. Seperti ini adalah bagian depan, yang di atas adalah belakang, ini depan dan di sampingnya adalah belakang, dan ini adalah depan dan tentunya itu adalah kerah belakang. Oke, kalian bisa mempraktikannya di rumah. Selanjutnya kita akan membuat pola kerung lengan ya. Caranya mudah, kalian simak aja terlebih dahulu. Untuk pembuatan pola lengan ini sangat mudah ya. Di sini di buku ini juga udah ada keterangannya, ada juga gambarnya, dan tahapannya sangat mudah lah. Kalian pasti bisa mencobanya di rumah. Oke, langkah pertama yang tentunya kita siapkan adalah kertas karton sisa tadi dan juga meteran serta pulpen. Jangan lupa ukuran kita juga ya. Sekedar informasi ya, ini kita akan mulai dari titik A dan kita juga menggunakan sudut yang ada pada karton itu sendiri. Untuk titik A kita perlu turun ke titik B. Itu kalau misalkan kalian kurus, kalian bisa menggunakan 10 cm, dan jika kalian gemuk kalian bisa menggunakan 15 cm. Di sini saya menggunakan 10 cm aja. Saya tandai dan saya beri nama ini titik B. Di titik ini dari titik A lagi kita turun ke titik panjang siku kita. Panjang siku kita itu berapa, dan ini saya beri nama titik C. Lanjut ke panjang lengan sampai pergelangan tangan. Oke, ini titik C dan ini titik D. Baik, selanjutnya kita akan menentukan lebar ketiak kita. Itu kita garis dulu titik B menggunakan penggaris siku. Ini random aja ya, boleh sampai ujung terserah kalian lah. Yang penting jangan terlalu pendek. Selanjutnya kita akan menghitung dari titik A menuju titik B1. Itu adalah lingkar ketiak dibagi 2 dan dikurang 1. Karena lingkar ketiak kita dibagi 2 24 dan dikurang 1 23. Di sini kita buat tanda 23 cm, lalu kita garis dari titik A1 ini menuju titik A. Selanjutnya kita akan menandai titik C. Di sini kita garis terlebih dahulu. Kalau untuk titik C ini sebenarnya penyesuaian ya, nggak harus mengikuti aturan, tidak harus mengikuti pola. Kita hanya perlu mengira-ngira segimana besarnya lingkar siku kita. Di sini kita tandai dulu untuk lingkar pergelangan tangan, dan kita harus menggunakan penggaris lengkung seperti ini. Nah, di sini kalau kita menggunakan penggaris seperti ini, dia akan langsung terbentuk ya. Jadi kalau untuk siku bagian C dan C1 ini adalah penyesuaian. Ini kita atur aja dulu gimana baiknya ya. Oke, di sini, dan ini C1-nya lebih, itu nggak masalah. Nah, oke, seperti ini langsung aja kita tarik garisnya. Nah, seperti ini ya teman-teman. Nah, selanjutnya yang kita lakukan adalah membentuk kerung ketiak kita. Caranya itu mudah ya. Ini adalah 23 cm, kita bagi 2 menjadi 12,5 cm.
11,5 cm, kita taruh tengah. Dan di sini saya tandai seperti ini ya, kalian boleh perhatikan untuk video ini. Ya, untuk contoh pola untuk lengan gamis kita yang akan kita buat, ini menggunakan lengan yang standar aja. Dan terima kasih buat teman-teman yang udah simak video ini, dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Jangan lupa juga untuk nyalain notifikasinya. Untuk video selanjutnya kita akan melanjutkan cara pemotongan dari pola ini. Oke, terima kasih. Sekian dulu video dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.